Perkenalkan saya Dika, dosen dari D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Malang. Perkenalkan, nama saya Randy Putra Rabran, asal saya dari Bogor, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Nama saya Hendrikus Gila Febrianto, saya berasal dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan, Universitas Brawijaya. Halo, perkenalkan nama aku Atasifah Ufara Vicky Indramalai, aku dari Fakultas Vokasi dari Prodi Manajemen Perhotelan. Menurut saya peduli lingkungan adalah berdasarkan Pancasila ya tadi ya. Jadi kita itu sebagai satu individu dan sebagai satu sistem di dalam organisasi khususnya di Brawijaya gitu ya. Kita itu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila gitu ya. Jadi mulai sila yang pertama sampai sila yang ke-5. Jadi kita berusaha menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pekerjaan kita gitu ya. Kebetulan saya sebagai dosen jadi berusaha menerapkan hal-hal yang menjadi nilai Pancasila tadi. Menurut saya, peduli lingkungan terhadap manusia itu di mana masyarakat peduli serta peka terhadap lingkungannya dan berdasarkan asas-asas yang ada di Pancasila. Kalau bahas lingkungan berarti kan kita hidup dengan makhluk sosial yang lainnya gitu kan. Jadi kita tuh di sini nggak hidup secara individu gitu. Kita hidup bersama, lalu juga kayak menjalin relasi juga secara jamak gitu, nggak cuma 1-2 orang tapi juga bersama, apalagi di lingkungan yang seperti ini kita juga maksudnya harus bisa menunjukkan rasa sikap toleransi kita kepada orang lain tanpa memandang latar belakang mereka itu seperti apa. Menurut saya peduli terhadap lingkungan dan terhadap sesama menurut Pancasila itu sangat penting karena dimana kita harus menghargai dan menghormati sesama sesuai dengan butir-butir yang disebutkan dalam Pancasila sila 1 sampai sila ke-5. Terima kasih. Jadi gini, kalau boleh bilang gitu ya di awal gitu, jadi saya termasuk orang yang Pancasilais mungkin ya sebutannya. Jadi saya tipikal orang yang pluralisme, dididik dari kecil dengan pluralisme yang tinggi gitu. Jadi mungkin penerapannya ketika saya ngajar di kampus sekarang, saya nggak akan membeda-bedakan antara mahasiswa satu dan yang lainnya yang punya latar belakang mungkin suku, budaya dan agama yang berbeda. Kalau sekarang kan banyak ya isunya tentang perbedaan agama dan lain-lain yang bikin memecah belah ya, menurut saya kayak gitu. Dan menurut saya sampai detik ini saya berusaha untuk menghindari hal-hal itu. Jadi saya berusaha sama semua dengan semua mahasiswa tanpa memandang latar belakangnya seperti itu. Kalau saya pernah waktu saya KKN di Pasuruan, itu saya dan teman-teman saya melakukan bersih-bersih pantai, di mana itu dapat membantu para nelayan di sekitar untuk membersihkan pantai yang kotor di sana. Ada sih, kayak misalkan ada teman yang butuh bantuan, pasti kan kita sebagai makhluk sosial dan kita sesama manusia, kita juga harus saling membantu dan juga saling menghormati apa kebutuhan dari mereka. Maka dari itu kita sebagai teman juga harus membantu mereka. Kalau sepengetahuan saya sih sudah menerapkan ya. Jadi di UB ini kan memfasilitasi beberapa latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda gitu ya. Itu aja sih. Iya, berarti contoh penerapannya itu seperti itu tadi Pak ya? Ya, jadi UB memfasilitasi dari semua kegiatan mahasiswa ya, kan itu kan beberapa UKM mahasiswa itu kan juga berlatar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Kalau menurut saya di UB sendiri sudah menerapkan peduli lingkungan, karena kita bisa lihat kan UB menurut saya termasuk kampus yang bersih, terus terdapat juga banyak tempat sampah yang teratur sehingga dapat menjaga kebersihan di sekitar lingkungan UB.
Menurut saya sudah sih Mas, kalau misalkan kalau dilihat dari lingkungannya sih menurut saya sudah, karena kan UB ini kan nggak cuma dari mana ya, dari satu kota aja, tapi dari semua daerah tuh berkumpul jadi satu di sini untuk belajar bersama, lalu bersosialisasi bersama dengan latar belakang mereka yang mungkin ada yang kayak apa ya, kayak maaf misalkan ekonominya rendah ataupun tinggi, mereka tetap bisa apa ya, kayak hidup dengan rukun gitu. Menurutku sih udah ya, kalau dari mahasiswanya aja kita lihat dari mahasiswanya, mungkin menurutku sudah menerapkan peduli terhadap sesama sesuai dengan Pancasila, karena adanya sikap saling menghargai, toleransi dan saling menyayangi terhadap sesama itu kan sudah termasuk pada butir-butir Pancasila. Oke, harusnya kalau menurut saya belum tahu ya programnya Brawijaya seperti apa gitu ya, belum pernah tahu. Tapi menurut saya harusnya ada gini ya, di kampus-kampus itu didoktrin untuk lebih mahasiswanya dan dosen-dosennya semua punya karakter atau berjiwa Pancasila, karena seperti yang kita tahu di beberapa kasus yang terjadi gitu ya. Ada perlakuan yang nggak baik terkait dengan SARA dan perpecahan lainnya yang sumbernya dari diskriminasi suku, agama, ras dan budaya. Nah, harusnya UB bisa lebih banyak membuat program-program yang berbau dengan Pancasila gitu ya, untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, itu menurut saya. Kalau menurut saya langkah konkret itu menghimbau atau memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa untuk tetap menjaga lingkungan, karena itu juga berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bisa juga pihak kampus atau mahasiswa bisa menerapkan sanksi apabila melihat mahasiswa yang masih melanggar peduli lingkungan tersebut. Kalau menurut saya sih, kalau dari mahasiswanya sendiri mungkin bisa dilakukan dengan langkah-langkah kecil sih Mas. Kalau misalkan ya kayak jangan milih-milih temen, terus tetap menghargai, toleransi satu sama lain gitu. Kalau dari pihak kampus mungkin menjaga hak-hak para mahasiswanya tuh agar tetap terpenuhi di sini, tentang hak-hak bersosialisasi mereka, lalu hak-hak berpendapat mereka, ya seperti itu. Kalau itu sih menurut saya kita tuh perlunya mungkin lebih meningkatkan lagi tuh rasa kemanusiaan kita terhadap sesama. Kan kita kan biasanya tuh terkikis rasa kemanusiaan kita terhadap sesama, mungkin karena perbedaan gender, mungkin perbedaan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itu kan rasa kemanusiaan kita itu biasanya terkikis karena adanya perbedaan seperti itu. Menurut saya sebagai mahasiswa UB sih, kalau di kalangan mahasiswa ya kita harusnya tuh saling menghargai dan menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan ya itu untuk menyamakan setiap kedudukan gitu aja sih. Oke, seperti yang saya jawab pertama tadi, karena saya karakternya dididik dari kecil banyak bertemu orang dari latar belakang suku, agama, budaya yang berbeda, dididik seperti itu dan dididik untuk pluralisme dari kecil gitu ya, sehingga outputnya ketika saya di pekerjaan saya yang sekarang, saya akan lebih care malahan kepada mahasiswa-mahasiswa yang dia punya latar belakang suku budaya yang berbeda. Makanya saya sering ngajak komunikasi beberapa mahasiswa yang misalnya di kelas ini tadi ada yang dari Makassar, terus kemudian ada beberapa kelas ada yang dari Bali juga. Saya juga sering ngobrol santai dan berusaha untuk care terhadap mereka-mereka yang yang di sini mungkin dia minoritas, mungkin asalnya dari jauh sana, terus kemudian jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu gitu. Jadi saya akan lebih memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang asalnya dari jauh dan mempunyai latar belakang suku budaya yang berbeda, dan itu saya terapkan mulai dari awal saya ngajar dan saya konsisten sampai detik ini tetap seperti itu. Kalau saya sudah berkontribusi ya, walaupun tidak hal besar, tapi dari hal-hal kecil seperti saya tidak pernah membuang sampah bekas makan atau membuang sampah sembarangan di lingkungan fakultas saya, itu
langkah-langkah peduli lingkungan terhadap kampus berdasarkan asas Pancasila. Udah sih mas, teman-teman saya kan dari luar daerah semua nih, nggak satu daerah sama saya. Dari situ saya bisa belajar gimana sih caranya mereka berperilaku dengan orang lain, lalu saya juga bisa belajar dari mereka gimana caranya mereka tuh memperlakukan saya seperti apa, kan juga berbeda-beda seperti itu ya. Jadi bisa saling menghargai sih mas. Menurutku sih sudah ya, mungkin dengan cara setiap butir-butir Pancasila kan mereka punya maknanya masing-masing ya, tapi secara universal maksud dari makna-makna itu kan kita ya balik lagi untuk saling menghormati, menghargai, toleransi, saling menyayangi. Kalau menurutku sih aku sudah menerapkan itu semua ya, karena di lingkungan ini, di lingkungan pertemanan juga aku sudah punya teman yang dimana kalau setiap mereka butuh bantuan aku bisa membantu mereka dengan rasa yang tulus dan toleransi terhadap perbedaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan yaitu lingkungan kampus Universitas Brawijaya sudah cukup menerapkan peduli lingkungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat toleransi di lingkungan kampus, dengan pengambilan keputusan yang sebagian itu diambil melalui kegiatan musyawarah. Terus banyak mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda itu bisa berteman dengan baik satu sama lain, saling menghormati dan saling menyayangi. Dan juga semua masyarakat di kampus Universitas Brawijaya mendapatkan perlakuan yang sama satu dengan yang lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa di lingkungan kampus Universitas Brawijaya ini sudah menerapkan peduli lingkungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Akan tetapi ada beberapa oknum-oknum mahasiswa atau warga kampus yang lain yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya peduli lingkungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu ditingkatkan. Dan juga ada beberapa orang yang masih kurang mengerti ya bagaimana korelasi antara peduli lingkungan dengan Pancasila. Nah, ketidakmengertian tersebut itu menimbulkan berkurangnya atau tingkat kesadaran yang rendah bagi para warga kampus terhadap peduli lingkungan. Oleh karena itu mereka memerlukan edukasi lebih sehingga kita semua mampu meningkatkan kesadaran diri kita terhadap peduli lingkungan berdasarkan asas-asas nilai Pancasila.